Saya tidak mau Kalau berkutat masalah bahasa. ya Cukup tadi bahasa saya Indonesia sudah cukup. merasa ganjil Bapak Iya. mengatakan bahwa bahasa Arab Bible yang Bapak gunakan itu untuk menolong Bapak untuk supaya lebih memahami. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya terkini. Andre ya tadi ya. Oke, kita lanjut dengan Pak Indra. Selamat malam Pak Indra. Sugeng dalu Pak Saifuddin. Nggih, Sugeng dalu. Pak, nih saya dua pertanyaan bisa Pak? Monggo. Iya, yang pertama saya tertarik sekali dengan bahasa Arabnya Pak Saifuddin dalam Bible. Pertanyaannya adalah kalau Islam itu selalu menitik beratkan atau memfokuskan kepada bahasa Arab adalah supaya kemurnian agama. Karena apa? Nabi Muhammad SAW menerima wahyu dengan bahasa Arab dan mengajarkannya kepada para sahabat dengan bahasa Arab. Nah terus, tapi kalau Bible dalam bahasa Arab itu kan tetap juga terjemahan Pak, karena bahasa aslinya Yesus itu kan bahasa Aramaik Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya tertarik tadi Pak Saifuddin dengan saudara yang lama sekali tadi itu berkata bahwa tidak ada dosa besar atau dosa kecil dalam kekristenan. Lalu bagaimana kekristenan memaknai 10 perintah Tuhan? Apakah itu bukan dosa khusus yang nilainya lebih besar daripada yang lain? Ya gitu aja Pak, simpel aja Pak. Ya, orang Kristen tidak membesarkan dan mengecilkan. Dosa ya tetap dosa. Jadi gitu. Kalau bahasa asli Alkitab itu bahasa Aramik, ya memang itu bahasa ibunya Yesus Kristus. Kalau saya berbahasa Arab itu ya itu hanya gaya-gaya saja supaya kelihatan keren gitu. Bukan masalah ininya, pengertian dan pemahaman, pendalaman makna kitab suci itu supaya kita bisa menjadi pelaku firman. Itu yang lebih penting dari semuanya, bukan dari gaya bahasanya. Kalau saya bahasa Bible kemudian saya Arabkan itu mah gaya doang gitu, nggak penting. Bagi Kristen itu nggak penting. Di dalam kekristenan lu mau pakai bahasa Inggris kah, bahasa daerah Jawa kah, Alkitab dalam bahasa Jawa, nggih monggo niku kersane panjenengan. Engkang penting menika niku jenengan ngertos firman Tuhan itu ngelakoni ini pripun coronipun ngaten. Jadi bagaimana melaksanakan firman Tuhan dan kita menjadi pelaku firman Tuhan, itu yang lebih penting. Nah, jadi, itu yang berkaitan. Mohon izin Pak Saifuddin. Monggo. Halo, putus. Halo. Bisa diulang halo. Pak Indra, ya. Karena terputus Pak. Halo. Ya. Halo, Pak masih nyambung? Ya. Ya. Gini Pak Saifuddin, jadi tadi menggunakan bahasa Arab itu bukan dari menitik beratkan kepada sisi teologis ya, tetapi gaya-gayaan. Padahal kan seandainya Bapak hanya menggunakan bahasa Indonesia pun saya rasa umat Nasrani di Indonesia lebih paham daripada bahasa Arab ya, karena kita ketahui bahwa jangankan bahasa Arab ya, bahasa Ibrani, kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru Aram pun masih sebagian kecil orang-orang Kristen yang paham gitu. Jadi tadi Bapak mengkonfirmasi bahwa bahasa Arab itu bukan pada pengutamaan teologis ya dalam bahasa Arab Bible tadi ya, hanya gaya-gaya. Terus apakah ada ketertarikan Bapak dengan Bible berbahasa Arab gitu Pak? Atau dalam bahasa Arab sendiri gitu? Apakah ada ketertarikan atau hanya sekedar
untuk mensetarakan dengan Quran gitu? Saya tidak mensetarakan, saya karena saya untuk menolong saya memahami lebih dalam kata-kata dari bahasa Alkitab itu sendiri. Jadi bukan kalau disebut gaya-gaya ya bisa juga, tetapi untuk menolong saya memahami Alkitab juga, bukan lebih daripada itu. Terima kasih. Ya, jadi untuk lebih menolong untuk memahamkan terhadap Alkitab ya Pak. Nah, tapi kan kita ketahui bahwa Yesus itu tidak berbahasa Arab Pak, tapi berbahasa Arab. Bagaimana Bapak bisa tertolong untuk memahami dari perkataan Yesus dan para sahabatnya itu? Bahasa Aramik itu adalah bahasa Ibrani dan bahasa Arab. Disebut bahasa Semitik, bahasa yang serumpun gitu. Maka bahasa-bahasa di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu banyak kesamaannya. Banyak kata-kata yang sama, penggunaannya sama, dan istilah-istilah idiom yang sama. Jadi gitu. Itu juga menolong. Karena saya tidak punya dasar di dalam bahasa Yunani maupun bahasa Ibrani. Nah, menolong saya adalah karena saya bahasa Arabnya itu. Begitu, Pak. Begini, Pak. Kalau dibilang bahasa Aram adalah bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu nggak benar Pak. Kalau serumpun itu maknanya adalah terjadi kemiripan, tetapi tetap beda. Karena kita ketahui, kita orang Indonesia sendiri memaknai kata mirip itu bukan sama Pak. Mirip itu ada satu kata nggih monggo pun matur nuwun. Nggih sampun. Nah, terus yang kedua Pak. Yang kedua sudah dijawab tadi ya mengenai dosa besar ya. Apakah dalam sebuah firman Tuhan itu tidak merupakan ibaratnya perintah dan larangan yang paling utama, yang sehingga perintahnya adalah perintah yang terbesar dan pelanggarannya pun pelanggaran terbesar. Sementara Bapak tadi mengatakan bahwa tidak ada dosa besar dan tidak ada dosa kecil. Sementara konsep Torah itu sama dengan konsep Quran ya, ada dosa besar, ada dosa kecil gitu Pak. Ini gimana? Ya, menurut Bapak bagaimana? Kristen itu sederhana sekali. Tahu melakukan kebaikan, tidak dilakukan dosa. Itu aja. Itu betapa luar biasanya kekristenan di dalam pemahaman saya setelah membaca ayat itu. Wah, luar biasa ini Alkitab gitu. Jadi saya betapa sucinya saya hidup menjadi orang Kristen sebelum kedatangan Yesus itu. Kita harus mempersiapkan diri. Itu maksudnya. Yang penutup Pak ya, nanti terserah kalau mau diganti yang lain. Apakah Pak, tadi kan Bapak Severin mengatakan bahwa menggunakan bahasa Arab itu supaya tertolong untuk lebih memahami isi Bible. Apakah Bapak tidak ingin belajar bahasa Bible yang aslinya, yaitu Perjanjian Lama dengan Ibraninya dan Perjanjian Baru dengan Aramnya saja Pak, biar lebih terlambat waktu saya untuk belajar lagi, untuk belajar bahasa itu terlambat. Bukan umur saya lagi, umur saya tahun ini sudah 56 tahun. Habis waktu saya untuk belajar bahasanya. Bahasa Arab yang saya harus kuasai itu sudah puluhan tahun saya belajar susah. Cukup dengan bahasa Indonesia ini Pak. Bahasa Indonesia sudah cukup menolong. Terjemahan lain bagus. Mengatakan tertolong dengan bahasa Arab supaya dalam tanya dulu. Padahal kan Bapak tahu nggak kalau dalam katanya sudah selesai itu, nanya masih nanya lagi. Iya. Terakhir lah. Dalam tata bahasa Arab dan Ibrani itu punya beberapa kasus yang sangat menonjol. Contohnya begini. Bahasa Arab itu saya bukan ahli bahasa. Saya tidak mau berkutat masalah bahasa. Cukup. Bahasa Indonesia sudah cukup. Merasa ganjil Bapak mengatakan bahwa bahasa Arab Bible yang Bapak gunakan itu untuk menolong Bapak untuk supaya lebih memahami gitu loh. Iya. Ya itu jangan diputar-putar ke saya gitu loh. Ya. Sudah cukup kali ya Pak. Ya gantian. Iya. Ya gantian yang lain. Karena masih ada yang lain. Oke baik, terima kasih. Selamat malam. Ya. Oke.